Wah, produknya udah ketemu. Sekarang kudu cakap-cakap, harus ngobrol-ngobrol. Istilah kerennya negosiasi. Negosiasi dulu dengan pemasoknya. Kayak kamu masuk ke mall, jalan-jalan dalam mall ada toko. Kan kamu masuk ke dalam tokonya, ngobrol-ngobrol kan sama penjualnya. Tanya-tanya kan? Ya, sama aja. Ya udah yuk, kita bawa dalam contoh biar semakin paham. Contohnya, kita mau beli aksesoris jewelry. Nah, muncul semua nih produknya. Tapi jangan lupa centang trade assurance-nya. Kemudian, centang verified supplier-nya supaya aman. Nah, semua produk jewelry ini akan disuplai oleh pemasok-pemasok yang terpercaya, pemasok-pemasok yang amanah. Don't worry, be happy. Kita scroll-scroll dulu, kita cari kira-kira produk apa ya yang mau kita beli. Scroll, 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 scroll lagi. Nah, ini nih produknya. Klik produknya. Setelah kita klik produknya, maka kita dibawa masuk ke tokonya si penjual. Ketika kamu sudah berada di dalam toko si penjual ini, ada baiknya kamu muter-muter dulu. Kamu baca-baca dulu review-review yang ada di toko tersebut. Kamu jangan langsung klik start order ini ya, jangan. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus ngobrol dengan pemasoknya. Gimana caranya kita ngobrol dengan pemasok? Kamu perhatikan bagian yang saya kasih tanda panah, ada gambar orang di situ. Nah, ini adalah sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan pemasok yang ada di Alibaba. Klik chat now itu. Kliklah fitur chat now-nya, maka kita akan dibawa ke halaman percakapan. Ini ada ruang percakapan. Disinilah kita bisa berkomunikasi dengan pemasok. Walaupun kita tidak bisa bahasa asing, tidak mengerti bahasa asing, kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan pemasoknya. Tapi kita harus setting terlebih dahulu. Perhatikan tanda yang saya berikan ini. Nah, ini dia tandanya. Oke, di situ ada tulisan translation kan ya. Kamu kliklah translation tersebut. Klik. Nah, ini dia translation settingnya. Kita setting-setting dulu ya. Karena nantinya pesan yang masuk ke kamu itu akan diterjemahkan secara otomatis ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun si pemasok mengirimkan pesan dalam bahasa asing. Kamu pilihlah bahasa Indonesia. Jangan lupa itu ada auto translation. Aktifkan auto translationnya. Apapun bahasa yang digunakan si pemasok, kamu akan tetap menerimanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian lanjutkan ke bagian translate outgoing message. Aktifkan translate outgoing message-nya. Karena ketika kamu mengirimkan pesan dalam bahasa Indonesia, kamu masih bisa melakukannya. Pilih bahasa Indonesia. Ketik aja nanti bahasa Indonesia, nggak perlu bahasa asing. Nah, untuk pilihan di sebelah kanannya hanya ada satu, English. Biarkan saja, nggak usah diapa-apain. Yes, kamu kirim pesan bahasa Indonesia, dia terima bahasa Inggris. Jadi ini adalah settingan yang harus kamu lakukan ya. Setelah semua settingan beres, jangan lupa centang I accept. Setelah dicentang diapain? Udah klik aja confirm itu. Confirm. Udah deh, beres. Saatnya bernegosiasi dengan pemasokmu. Waktunya bercakap-cakap dengan pemasokmu. Gimana sih caranya kamu bernegosiasi dengan seorang penjual yang ada di marketplace misalnya? Gimana tuh kamu ngobrolnya? Nah, ini balik ke bagaimana cara kamu ya. Kalau aku gini nih caranya. Halo, perkenalkan, nama saya Adolf. Jadi kita kenalan dulu sama suppliernya. Saya berasal dari Indonesia. Intinya kenalan lah ya. Baru deh sebutkan ketertarikanmu terhadap produknya si pemasok itu. Saya tertarik nih untuk beli produk kamu. Udah, baru pencet enter. Kalau kamu menemukan balasan yang seperti ini, jangan direspon dulu. Ini bot, bukan dia yang ngebalas. Tunggu sampai si pemasok itu yang ngebalas pesan kamu ya. Jangan mau di chat sama robot. Dari mana sih kita tahu kalau pesan kita udah dibaca sama supplier? Itu ada tulisan unread kan ya, belum dibaca. Kalau dia udah baca ya berubah jadi read, dibaca. Oke ya, itu pesannya saya kirim dalam bahasa Indonesia. Apakah si pemasok mengerti pesan saya? Kita tunggu si pemasok membalas pesan saya ini. Pesan sudah dibaca karena notifikasinya sudah berubah menjadi read. Ingat ya, ini pesan dikirim dalam bahasa Indonesia kan. Kita lihat,
apakah si pemasok ini membalas pesan kita dan kita menerimanya dalam bahasa Indonesia juga? Yes, kamu bisa lihat. Halo, friend. Nice to meet you. Ada terjemahannya. Halo teman, senang bertemu Anda. Dia membalas pesan tersebut dalam bahasa Inggris. Akan tetapi Alibaba memberikan terjemahannya kepada kita sehingga kita mengetahuinya. Walaupun kita tidak bisa berbahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi dengan pemasok kita. Sampai sini sangat clear ya. Nah, sekarang kita akan balas kembali pesan dari si pemasok ini. Cara kita bernegosiasi tergantung dari nyamannya kita. Langkah-langkah yang akan saya informasikan tentang komunikasi ini berdasarkan dari pengalaman saya ya. Jadi biasanya saya itu memperkenalkan diri dulu, baru kemudian saya lanjutkan dengan bertanya mengenai informasi tentang produk yang akan saya pesan. Informasi pertama yang ingin saya ketahui tentang produk ini adalah HS Code. Apa HS Code itu? HS Code itu adalah kunci dari segala kunci yang menentukan keberhasilan kita mengimpor barang. Penjabaran tentang HS Code akan kita bahas di video yang lain, bukan di video ini. Jadi saran saya, kamu harus bertanya tentang HS Code produk kamu terlebih dahulu. Kemudian, informasi yang berikutnya yang ingin saya ketahui adalah, jika saya ingin membeli produk ini, berapa sih minimum order quantity-nya? Minimum order quantity itu saya bisa beli produk ini minimal berapa pieces, kira-kira gitu bahasanya. Lalu informasi berikutnya yang harus kita tanya adalah mengenai kemasan produk yang akan kita pesan. Gimana nih kemasannya? Apakah pakai box atau tidak, atau hanya plastik? Oke, pesan kita sudah dibaca. Sekarang kita lihat jawaban dari si pemasok ini. Tadi kita bertanya tentang HS Code, kita bertanya tentang minimum order, kita bertanya tentang kemasan. Dari pertanyaan-pertanyaan kita, yang mana aja yang udah dijawab? Yuk kita lihat. Oke, no problem friend, tidak ada masalah teman. Tentang MOQ. MOQ-nya 6 pieces. Kita lihat lagi. Nah, untuk MOQ terbaru produk rantai dan anting 12 pieces. Kemudian packagingnya, kemasannya dari kantong plastik transparan. Dari 3 pertanyaan kita, ada satu yang belum dijawab oleh si pemasok yaitu HS Code. Kita tanya lagi HS Code-nya. Kita bilang, terima kasih atas jawaban Anda, akan tetapi saya belum menemukan jawaban tentang HS Code dari produk ini. Bolehkah Anda menginformasikannya? HS Code produk ini. Oke? Nah, tadi dia bilang kemasan. Mengenai kemasannya, dapatkah Anda mengirimkan saya beberapa gambar terkait kemasan tersebut? Jadi kita pengen lihat dulu dong, ya kan? Kita pengen lihat kemasannya kayak apa. Kalau kamu mau bertanya, bisa di custom nggak? Tanya aja. Kemudian, apakah kemasan bisa diatur sesuai keinginan pembeli? Ini ya kawan-kawan ya, lihat. Cepat dibaca, berarti dia juga lagi online. Oke, mari kita lihat. Ini komunikasi yang menarik nih. Kita lihat lagi informasi apa yang bisa kita dapat dari si pemasok ini. Tadi kan kita tanya tentang kemasan yang customize. Wah, harus di repackage lagi katanya. Sulit. Oke, nggak masalah lah ya. Kan kita sedang ngobrol-ngobrol. Nah, HS Code nih. Dia belum mengerti maksud dari pertanyaan kita ini. Jadi kita coba jelaskan dia. HS Code
Oke, dia kirim apa nih? Coba kita lihat. Nah, ini dia kirimkan kemasannya. Nah, kebanyakan seperti ini. Coba kita lihat kemasannya. Seperti ini kawan-kawan kemasannya ya. Jadi kamu bisa minta informasi tentang kemasan produk ini. Minta foto, minta video, biar lebih enak, biar lebih oke, ini dia kemasannya. Kita tunggu jawaban pemasok ini tentang HS code. Tunggu dulu. Mari kita tunggu informasi tentang HS code produk yang akan kita pesan ini. Mungkin dia sedang mencari tahunya. Sekedar informasi, semua penjual barang yang ada di luar negeri pasti tahu HS code produk yang dia jual. Pasti itu. Jadi kita tunggu penjual ini kasih tahu HS code-nya ke kita. Gimana kalau dia nggak tahu bang HS code-nya? Pasti tahu. Jadi kita tunggu aja dia kasih HS code-nya ke kita ya. Pasti tahu. Semua penjual itu pasti tahu. Mari kita lihat apakah sudah diinformasikan HS code-nya. Scroll dulu ya. Yes, kita sudah mendapatkan informasi tentang HS code produk ini. HS code produknya adalah 7117190000. Sekali lagi, pembahasan HS code akan kita kupas tuntas di video yang berikutnya. Nah, nanti setelah kita mengetahui HS code produk yang mau kita beli, baru deh kita tanya harganya. Berapa harga produk tersebut untuk minimum order kuantitinya? Ya, kita tanya ya, harga untuk MOQ 6 pieces berapa? Nah, dia tidak langsung menjawab, dia tanya dulu mau model yang mana karena ada banyak banget bla 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 bla. Jadi kita memang betul-betul harus spesifik bertanyanya. Jadi kita kasih lihat dia, kita mau produk yang mana? Ya kita lihat dulu ya. Nah, kita kan tadi mau beli yang ini nih. Ini contoh produk yang akan dibeli. Jadi produk ini aku screenshot dulu supaya aku bisa kasih tahu. Aku mau beli yang ini loh. Nah ini ya, aku screenshot dulu ini. Udah kan ya, dah barulah aku kasih tahu. Oh ya, aku mau beli produknya kayak yang di gambar ini. Jadi aku ketik dulu. Setelah itu baru aku kirimkan gambar produknya. Biar nggak salah, biar nggak miskomunikasi. Jadi benar-benar harus detail. Kemudian tentang pengiriman, di sini saya bertanya bagaimana nanti pesanan saya ini akan dikirim. Guys, saya punya pesan buat kamu. Ketika kamu bernegosiasi tentang pengiriman kepada pemasokmu, tolong katakan kepadanya bahwasanya kamu ingin barangnya dikirimkan door to door. Ingat ya, kirimkan barangnya door to door. Kamu bisa bertanya ke pemasokmu, apakah kamu punya rekomendasi pengiriman yang murah dan cepat? Maka si pemasok pasti akan membantumu. Dalam contoh ini saya berkomunikasi dengan pemasok bahwasanya saya ingin menerima pesanannya 10 hari setelah saya melakukan pembayaran. Tadi si pemasok bertanya tentang alamat saya, maka saya memberikan informasi juga mengenai alamat saya. Akan tetapi informasi alamat yang saya berikan ke pemasok itu belum alamat lengkapnya. Yang saya kasih hanya kode pos. Karena dari informasi kode pos saja si pemasok itu sudah bisa mengetahui di mana negara kita. Lihat tuh, kamu bisa lihat. Saya bilang kode pos saya, dia jawab Indonesia kan? Yes, Indonesia. Karena dia sudah tahu kode pos kita, maka dia bisa bantu kita mencari pengiriman ke alamat rumah kita. Biayanya berapa? $26. Itu tadi dia udah informasikan dalam contoh ini bahwasanya ke alamat saya biaya kirimnya sebesar $26. Menggunakan apa ini? $26 ini menggunakan DHL. Nah, tentang hak dan kewajiban, saya bertanya ke pemasok ini, apakah kamu terima Incoterms DDP? Apalagi nih Incoterms? Incoterms itu adalah hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Tapi kita akan kupas tuntas Incoterms ini nanti di video yang lain. Tapi dalam contoh ini tadi saya sebutkan Incoterms DDP. Bahasa sederhananya gini, si penjual memberikan kita harga
sudah termasuk harga barang, sudah termasuk ongkos kirim, sudah termasuk asuransi, sudah termasuk bea masuk dan pajak. Jadi kita bayarkan sejumlah rupiah, kita bayarkan sejumlah dolar ke pemasok, dan ketika barangnya sudah kita terima, kita nggak bayar apa-apa lagi. Itu Incoterms DDP. Coba kita lihat apakah dia terima DDP. Wah, sayang sekali dia hanya menerima metode DAT dan DAP. Coba aku tanya lagi ya, bagaimana dengan CIF? Dia jawab tidak. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Mau DAP, mau DDP, mau CIF sebenarnya nggak masalah, nggak masalah. Jadi kita coba aja. Oke, harga DAP. Ya, kita coba tanya harga DAP. Berapa harga per piecesnya dengan DAP? Kita tunggu jawabannya. Nah, inilah asiknya berkomunikasi dengan penjual yang ada di luar negeri. Ini seru sekali. Sometimes dia ngerti mau kita, sometimes kita nggak ngerti mau dia. Tapi nggak masalah, it's okay. Karena ini akan mengasah skill negosiasi kita. Ini akan mengasah skill komunikasi kita. Ala bisa karena biasa kan ya. Jadi jangan putus asa, terus belajar mengasah skill negosiasinya dengan pemasok. Informasikan apapun yang ingin kamu tanya ke mereka. Yuk kita lanjut negosiasi dengan pemasok yang tadi. Nah, ini contohnya nih, saya tanya berapa harga per pieces dengan DAP. I don't quite understand. Saya kurang mengerti katanya. Ya udah, kita pertegas lagi. Dengan Incoterms DAP berapa harga yang saya dapatkan untuk satu pieces? 0,75. Model yang ini 0,75 katanya harga barangnya. Coba kita tanya. 0,75 itu exclude shipping cost. Kita tanya aja. Nah, ini dia udah dijawab nih sama si pemasok. 0,75 itu termasuk ongkos kirim atau tidak? Kan tadi kita bertanyanya kayak gitu ya. Dia jawab, nih 0,75 per pieces tidak termasuk pengiriman. Ya udah. Oke, terima kasih informasinya. Ingat aja poinnya, yang penting kita paham maksud dari si penjual dan si penjual juga mengerti maunya kita. Tidak ada miskomunikasi. Kita lanjutkan yuk. Kita coba untuk mendekati closing yuk. Kita udah dapat harga barangnya, kita udah tahu ongkos kirimnya ke alamat berapa. Nah, ini dia. Gimana kita melakukannya? Dia mulai minta alamat lengkap kita, email kita, dan nomor telepon kita. Informasikan kepada penjualnya apa yang dia minta supaya pesanannya bisa sampai ke rumah. Di sini aku pasti akan kasih alamatku yang lengkap. Kalau tadi kan cuman sekedar kode pos. Sekarang aku kasih yang lengkap. Ini alamat rumahku yang lengkap. Alamat rumah sudah, sekarang alamat email. Oke, nomor telepon. Sudah, selesai. Tapi ya belum closing. Informasi yang dia minta kita kasih. Selanjutnya bagaimana? Kita tunggu respon dari dia. Mari kita lihat lagi ya. Nah ini kawan-kawan, dia inilah pemasok yang memang sudah lama bermain-main di Alibaba, kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena dia bilang langsung ini poinnya ya. Dia akan buat link payment. Dia akan buat link payment. Sebelumnya kalian sudah lihat video tentang kenapa harus menggunakan Alibaba kan? Nah, karena di Alibaba itu ada trade assurance, jaminan perdagangan.
Pembayarannya harus dilakukan di dalam platform Alibaba. Supaya kita bisa membayarnya di dalam platform Alibaba, maka penjual harus membuat link pembayaran. Kita tunggu pemasok ini membuat link pembayarannya supaya kita bisa bayar. Kalau link pembayarannya belum dikasih, kelamaan tuh dia ngirimnya. Kamu boleh tanya lagi. Nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu. Tanya aja. Aku mau bayar nih, gak usah lama-lama lah, kira-kira gitulah bahasanya. Jadi kalau dia kirimkan link pembayarannya dalam tempo waktu yang cukup lama, kamu bisa bertanya kembali tentang link pembayarannya. Nah, ini aku tanya lagi kan, mana nih link bayarnya? Aku mau bayar. Mari kita lihat apakah sudah diberikan link pembayarannya. Oh, belum. Yes, dia tidak terbiasa dengan alamat di negara kita. Nggak apa-apa, kasih aja alamat lengkap. Ini dia alamat lengkapnya. Tunggu ya. Sebelum dia kirimkan link pembayarannya, dia suruh kita cek alamat dulu nih. Silakan periksa alamat Anda, teman, katanya. Periksa coba alamatmu, sudah benar atau belum. Kalau sudah benar ya udah, kamu bilang aja, ya, alamat sudah benar. Kita lihat. Yes, link payment sudah diberikan ya. Ini dia link pembayarannya. Kamu bisa lihat order status waiting for payment, jumlahnya berapa, shipping methodnya apa. Ini dia, order amountnya 30,5. Ini adalah link pembayarannya. Jadi kita bayar sekarang, barang akan dikirimkan hari ini katanya. Baru kita jawab aja, oke. Oke. Inilah cara bernegosiasi dengan pemasok sampai kita mendapatkan link untuk melakukan pembayaran. Kita lanjut di video yang berikutnya, video tentang bagaimana melakukan pembayaran di Alibaba.